Jadi kalau sudah cukup kenyang, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kondisi tubuh yang normal, bahwa setelah makan itu kenyang ya. Jadi sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita rasakan sampai saat ini. Karena kebanyakan orang berpikir keadilan itu kesetaraan, kesamaan. Tetapi dalam kamusnya Allah itu keadilan itu penerimaan. Kalau keadilan itu kesetaraan, maka hidup ini tidak adil. Karena ada yang tubuhnya kecil, ada yang tubuhnya lebih besar, ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Maka kalau adil itu dimaknai kesetaraan, maka Tuhan itu tidak adil. Tetapi adil itu lebih pada penerimaan. Mungkin ini konsep yang tidak sesuai dengan kamus gitu ya. Nah, adik-adik, di dalam hidup ini ada sesuatu yang berulang. Misalnya matahari itu selalu bersinar di pagi hari, sore tenggelam, malam menjadi gelap terus begitu. Lalu hari yang sudah disepakati oleh orang seluruh dunia itu juga berulang. Dimulai dari Ahad atau Sunday atau Minggu, berulang lagi sampai Ahad lagi. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi. Di dunia ini pula ada hal-hal yang dia berjalan terus. Contoh, umurmu nggak mungkin mundur, karena dari 0 tahun menuju 1, 2, 3 seterusnya sampai masa aktifmu habis gitu. Nah, tetapi pada hakikatnya baik yang berulang maupun yang maju terus itu memiliki sesuatu yang berbeda-beda dan selalu mengalami perubahan. Misal malam hari ini berbeda dengan malam hari kemarin meskipun sama-sama sebutannya malam. Hari Selasa hari ini berbeda dengan Selasa minggu yang lalu meskipun sama-sama sebutannya hari Selasa. Itu bermakna apa? Bermakna bahwa kehidupan itu berjalan terus. Apakah kita menyebutnya ke depan, apakah kita menyebutnya dari bawah ke atas, itu terus berjalan. Nah, karena terus berjalan, maka seorang orang yang mengalami perjalanan dalam hidup itu harus mampu menandai titik-titik perjalanannya. Mengapa begitu? Karena supaya dia tahu perkembangan yang dialami oleh dirinya, lalu mampu melakukan upaya-upaya untuk melakukan perbaikan pada perjalanan selanjutnya. Jadi kalau saya mengambil pemaknaan dari apa yang sering Anda latih itu dalam proses bernavigasi darat misalnya ya, Anda latihan peta, kompas, membaca peta, membaca medan. Anda mengenal istilah reseksi. Apa reseksi? Menentukan posisi. Ya, upaya untuk menentukan posisi Anda di lapangan sesuai dengan posisi pada gambar peta. Orang yang tahu posisinya memungkinkan dia mencapai tujuannya. Saya ulangi lagi ya. Orang yang tahu atau memahami posisinya, dialah yang lebih mungkin untuk mencapai tujuan. Bayangkan Anda di tengah hutan, meskipun bawa peta, tapi tidak ngerti posisimu di mana. Kira-kira akan nyampe tujuanmu apa enggak? Bisa jadi kamu mengubah tujuan, dan mengubah tujuan itu bisa jadi tanpa alasan yang terarah, karena Anda tidak tahu posisimu ada di mana. Nah, di gugus depan kita ada siklus yang selalu berulang, itu namanya
termasuk ulang tahun gugus depan itu berulang, tetapi isinya yang berbeda. Tahun lalu mungkin Adnan sudah ada tahun lalu, HUT Gudep sudah. 2 tahun yang lalu mungkin belum ada di sini. Tetapi tahun kemarin, tahun ini, dan kalau masih aktif 3 tahun lagi masih akan ada. Tapi juga akan tersusul atau ditambah dengan orang yang baru dan akan terkurangi orang yang sudah lulus. Jadi ada sesuatu pengulangan, tetapi di situ juga ada kebaruan. Nah, Anda menjalani kehidupan, bagian dari kehidupanmu di gugus depan ini juga harus selalu reseksi tadi, menentukan titikmu sekarang berada di mana. Coba ingat-ingat kembali ketika kamu dulu daftar ngikuti Ordikpram, lalu dilantik jadi anggota gugus depan sampai diterima warga Racana dan sekarang alami jadi Pandega. Apakah sampai pada posisi ini kamu sudah mencapai apa yang kamu inginkan ketika masuk pertama kali di sini? Atau bahkan belum mencapai apapun yang kamu inginkan di sini? Nah, dari reseksi itulah Anda bisa menentukan targetmu selanjutnya untuk mencapai tujuan. Nah, orang yang berhasil itu orang yang setia pada tujuannya, tidak tergoda pada pemandangan kiri kanan ketika perjalanan lalu dia belok sehingga lupa tujuan awalnya. Jadi orang yang berhasil itu dia yang setia pada tujuannya, setia pada tujuannya, sehingga kemanapun dia melangkah dia akan selalu ingat. Kalau dia terlalu bergeser ke kanan, dia akan berusaha ke kiri lagi. Ketika dia karena terlalu menikmati pemandangan sebelah kiri, dia berhenti terlalu lama di situ. Ketika ingat tujuannya, dia akan balik ke arah kanan lagi dan mengejar tujuan itu. Apa nggak boleh Kak menikmati pemandangan air terjun yang indah? Boleh. Apa nggak boleh Kak menikmati pemandangan lembah yang bagus? Boleh. Tetapi orang yang setia pada tujuannya dia yang akan berhasil. Dia tidak akan terlena pada cabang-cabang perjalanan itu. Nah, kebanyakan orang itu, adik-adik, dia melupakan tujuan yang sebenarnya, lalu dia terjerat pada tujuan-tujuan sementara. Itu nanti dimaknai sendiri, ya. Nah, lalu yang selanjutnya begini, orang itu mendapatkan pengetahuan saja belum cukup. Pengetahuan hanya jadi pengetahuan, dia belum menjadi ilmu. Kalau dalam bahasanya orang Jawa itu ngelmu kelakon kanthi laku. Jadi orang berilmu itu terwujud karena dilakukan. Jadi ngelmu itu kalakon kanthi laku. Jadi Anda ngerti caranya motret tapi nggak pernah menggunakan kamera untuk motret, itu belum sebuah ilmu. Meskipun arti kata ilmu itu juga di bahasa Indonesia kan ya pengetahuan, artinya itu masih baru sebatas pengetahuan bahwa Fahmi bisa nyebutkan bagian-bagian kamera, fungsi-fungsi kamera, tapi belum pernah sekalipun mencoba menggunakan kamera itu. Maka itu sebenarnya masih pengetahuan. Nah, Fahmi disebut memiliki ilmunya memotret ya karena dia pernah menggunakan kamera untuk motret, ngerti fungsi dari setiap bagian kamera sehingga bisa menghasilkan foto yang bagus. Itu namanya sudah menjadi ilmu. Nah, kita menyebutnya dalam hal lain keterampilan ya. Tetapi ada kalanya orang bisa menggunakan kamera, prinsipnya motret, tapi dia nggak ngerti lensa ini yang mana, zoom itu yang bagaimana, zoom in, zoom out bagaimana, lalu angle itu apa, nggak ngerti. Tapi prinsipnya bisa motret.
Ini berkebalikan lah. Ini namanya orang yang melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Tanpa pengetahuan. Hasilnya ada, tapi dia nggak ngerti apa yang dia lakukan itu sesuai dengan prosedur apa tidak, benar apa tidak. Nah, kalau itu dalam sebuah peribahasa di bahasa Arab itu, ilmu tanpa diamalkan itu seperti orang buta. Lalu amal tanpa ada ilmunya itu seperti orang pincang. Nah, sebaiknya Anda mengerti sesuatu tapi juga bisa melakukan, bisa mengamalkannya. Dan ini berlaku pada hal apapun, Jadi Anda itu kalau baru tahu saja, itu belum menjadi ilmumu, tapi baru pengetahuanmu. Nah, sejauh ini Anda berjalan menjadi anggota 413414 Dewantara dan Kartini. Sejauh mana posisimu? Apakah Anda sudah sampai pada tahapan ngelmu itu, atau masih tahapan pada pengetahuan? Itu yang bisa menjawab dirimu sendiri. Nah, yang terakhir, apapun keadaanmu sekarang itu kan sebenarnya buah dari pilihan tindakanmu sebelumnya. Jadi sebenarnya tidak ada orang lain, tidak ada pihak lain yang memaksa Anda untuk menjadi seperti sekarang. Tidak ada yang bisa maksa. Tapi pada hakikatnya semua yang terjadi pada kita sekarang itu adalah buah dari pilihan kita sendiri. Buah dari pilihan kita sendiri. Misalnya Anda masuk kuliah UNESA lalu dengan bahasa guyonan menyatakan saya salah jurusan, enggak? Tidak ada istilah saya jurusan. Karena toh pada mulanya Anda sendiri yang ngeklik link pendaftaran, lalu ngisi jurusan apa. Jadi tidak bisa Anda katakan saya salah jurusan, tidak ada. Termasuk masuk menjadi anggota gugus depan 413414, saya hanya ikut-ikutan teman, ya. Saya terpaksa, Kak. Saya diberi nasihat oleh ibu saya bahwa nanti kalau jadi guru itu perlu ilmu kepramukaan, Kak. Itu semua hanya faktor pengaruh, tapi yang menetapkan adalah dirimu sendiri. Itu kan makanya muncul peribahasa terkenal, hidup adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Itu dalam ukuran kita ya begitu. Karena sebenarnya tidak ada seorang pun yang lain yang bisa memaksa dirimu. Misalnya kamu dipaksa disuruh orang tuamu kuliah jurusan bahasa Inggris, sebenarnya kamu sukanya biologi. Itu kan sebenarnya kamu bisa menolak. Tetapi karena rasa hormatmu pada orang tuamu, rasa seganmu atau rasa takutmu, akhirnya kamu memutuskan memilih mengikuti keinginan orang tuamu. Anda kan menolak, boleh nggak? Boleh, tapi ada akibat lain. Mungkin kamu diusir dari rumah. Akhirnya ngemper di mana nggak tahu. Tapi kan kamu sebenarnya punya kebebasan untuk memilih pilihanmu sendiri, dan kamu memilih untuk menuruti apa kemauan orang tuamu. Itu contoh-contoh kasusnya. Ya. Jadi apa yang terjadi padamu sekarang sebenarnya buah dari pilihanmu dan tindakanmu pada sebelumnya. Inilah namanya hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jika selalu diikuti maka. Jika kamu rajin belajar, maka kemungkinan pintarnya akan iya, meskipun tidak selalu cepat gitu ya. Tidak selalu cepat. Nah, jika selalu diikuti maka, itu hukum sebab akibat. Dan itu sudah menjadi hukum, karena jadi hukum maka pasti berlaku. Nah, adik-adik sekalian, yang terakhir saya berharap gini, kita ini sudah mengulangi ritual acara semacam ini kan berkali-kali. Ini kan namanya ritual ini ya. Ritual itu ya aktivitas, ini ritual. Tetapi sebaik-baik ritual itu yang meningkat
meningkat pemaknaannya, meningkat penyelenggaraannya. Jadi ada hal-hal sederhana yang mestinya itu bisa Anda perbaiki. Misalnya ya, ini tadi yang Anda lakukan. Apakah tidak berpikir bahwa ketika Fajar pemangku adat putra, lalu Mila pemangku adat putri ngomong bareng di lingkaran yang berdekatan, itu suaranya ganggu nggak yang putra ke yang putri misalnya? Nah, ketika ganggu itu kan berdampak pada misalnya proses perenungannya kurang masuk di dalam hatimu misalnya, atau ulang janjinya jadi terganggu dengan ulang janji yang lingkaran sebelah. Nah, ini persoalan teknis, persoalan ritual, dan ini sudah Anda alami berkali-kali. Maka sebaiknya ada peningkatan. Oh, berarti tempatnya harus sedikit berjauhan. Itu yang pertama, hal teknis. Lalu yang kedua, misalnya Anda makan itu biasanya bagaimana? Apakah ngincipi lauknya dulu sedikit, atau nasinya dulu sedikit, atau langsung ngambil pas di tengah-tengah langsung diginikan? Nah, Anda memulai sebuah acara itu juga perlahan gitu, jangan langsung pada tengahnya. Jadi dibawa dulu, dibangun suasananya. Teman-teman, malam ini kita akan merefleksikan atau apa. Jadi diawali yang baik dulu, baru masuk ke intinya. Nah, itu cara-cara mengantarkan sebuah kegiatan. Jadi dibangun dulu suasananya, terkondisikan, baru masuk ke inti. Ini hal-hal teknis. Nah, ini saya berharap pada kegiatan-kegiatan lain juga ada peningkatan baik kualitasnya maupun penataan sarananya. Terlepas kondisi kita sekarang apapun ya, tapi sebenarnya Anda masih bisa melakukan lebih baik dari yang Anda lakukan sekarang. Ini tadi bagus. Begitu siang saya ngomong cerita tentang masa lalu, Rahayu segera keluar beli sayuran, masak tumpeng, jadi tumpeng malam ini ya. Jadi bagus, itu artinya Anda ada gairah untuk ya gairah untuk melakukan perubahan gitu. Nah, kalau Sujianto tadi mencoba menanyakan apa perubahan-perubahan yang terjadi sebelum saya jadi pembina sampai sekarang jadi pembina. Satu, secara pengalaman kegiatan itu siklus yang berulang, tetapi memang dari generasi ke generasi itu saya amati ada penanda-penanda yang berbeda-beda tipikalnya, karena ini juga seiring dengan perkembangan zamannya, perkembangan alat yang berkembang, perkembangan sarana-sarana lain yang berkembang. Ketika dulu di zaman tahun 2000 sampai 2005 itu yang memiliki sepeda motor di Sanggar bisa dihitung jari, paling hanya 2 orang. Maka saat itu kendala utama adalah transportasi, menjadi penghambat pertemuan dan lain-lain. Itu transportasi. Tapi begitu di era 2005 ke 2010, lebih dari 50% anggota itu punya sepeda motor. Transportasi sudah tidak jadi hambatan, tapi yang menjadi hambatan adalah komunikasinya misalnya. Maka Sanggar pasang telepon untuk mengurangi kendala komunikasi itu. 2 kendala sudah tidak ada, tetapi faktor apa yang berubah? Begitu geser lagi ke era internet yang lebih maju, Sanggar punya internet, lain-lain, kecenderungannya banyak anggota itu yang ke warnet ke apa, sehingga mempengaruhi juga pertemuan kegiatan. Ada pengaruh. Jadi di samping sisi kemajuannya ada pengaruhnya juga ada. Lalu sekarang semua tersedia, semua orang punya handphone, semua orang hampir memiliki sepeda motor, semua orang, saya pikir tidak ada yang kekurangan untuk
berkegiatan karena sanggarmu juga semakin lengkap sumber dayanya, perlengkapannya, maka seharusnya kegiatanmu itu jauh lebih siap, dan bisa disiapkan dengan waktu yang lebih cepat karena semua sumber dayanya sudah tersedia. Kami dulu untuk ketemu Kak Yatno nggak punya HP, jadi harus rutin ke rumah atau ke jurusan. Jadi kalau Kak Yatno pas ngajar di Lida, harus ada informan dari teman-teman yang di Lida. Sendiri ngabari ke telepon sanggar, Kak Yatno ada kalau mau minta tanda tangan. Nah, sekretaris dewan yang di Ketintang harus ke Lida. Nah, sekarang itu kan Kak Yatno di WA jawab kadang meskipun hari berikutnya ya, tapi kan tetap jawab. Ya saya juga ngalami itu, nggak apa-apa orang sibuk, numpuk ini WA-nya. Bisa dalam 1 menit tumpuan berapa yang masuk gitu ya. Nah, tapi kan bisa, artinya bisa lebih cepat proses itu, sekarang bisa lebih cepat. Nah, oleh karena sumber dayanya itu sudah tersedia lebih dekat kepada Anda, saya berharap Anda juga mampu mengikuti itu dengan kecepatan untuk menghubungi, kecepatan untuk menyiapkan segala sesuatu dan seterusnya. Jadi orang belajar itu kan 1 tidak bisa menjadi bisa, 2 dari bisa menjadi bisa lebih cepat. Begitu bisa lebih cepat dia jadi ahli, kan gitu. Tukang batu pertama belajar ya tumpah cetoknya luluh itu ya. Tapi begitu setiap hari begitu akhirnya bisa. Lalu begitu bisa dia bisa lebih cepat dikembangkan, lebih cepat juga lebih lurus dan seterusnya. Akhirnya dia meningkat kemampuannya. Nah, Anda menjadi pramuka berapa tahun di sini, berapa lama di sini, harapan saya juga begitu. Ini ngomong soal harapan sekarang. Tadi flashbacknya bahwa gudeg kita ini ya sebenarnya sama dengan gudeg-gudeg lain dan kondisi-kondisi lain, bahwa perubahan perkembangan teknologi itu juga mempengaruhi perjalanan kita. Nah, kalau sekarang bertanya tentang harapan, maka harapan saya kepada Anda adalah Anda bisa belajar lebih cepat, lalu pada akhirnya Anda menjadi lebih hebat daripada pendahulu Anda. Itu yang kita harapkan, karena Anda hidup pada suasana yang memang semua sudah didekatkan kepadamu, tidak dijauhkan, semua sudah didekatkan. Pengetahuan sudah didekatkan lewat HP-mu itu. Kemudian dan sarana-sarana yang lain itu sudah mendekat kepada Anda. Beda dengan 10-20 tahun yang lalu, untuk mendapatkan sesuatu kita harus meraih dengan susah payah. Nah, sekarang itu sumber daya pendukungnya sudah dekat dengan Anda. Tinggal sebenarnya Anda ini mau ngerangkai seperti apa gitu ya. Mau ngerangkai seperti apa. Karena ibaratnya ini tinggal ngambil saja, tinggal ngambil. Lalu Anda tempelkan ke yang mana gitu. Sederhananya begitu. Sekarang Anda nggak bawa buku catatan pun, saya tanya tentang apa kan tinggal ketik sebentar ketemu jawabannya. Tinggal ketik sebentar ketemu jawabannya. Nah, yang terakhir kali, seringkali kita ini membuat simbol sesuatu tapi entah ngerti apa enggak gitu ya. Sekarang saya tanya, siapa yang ngerti tentang tumpeng yang kamu buat tadi maksudnya apa? Ada yang ngerti mengapa milih tumpeng enggak kue tart? Sama-sama ulang tahun ya. Kenapa milih tumpeng enggak milih tart? Kenapa tumpengnya warna kuning enggak yang warna putih apa beras merah? Yang buat tadi siapa itu? Perempuan-perempuan ini kira-kira punya maksud tidak? Umum melo umum gak mari-mari ya. Menandakan Kejayaan. Padahal sing kelimbangan ning kali kuning. Jaya. Ini jaya berarti. Jaya. Nah, kok ngeden, hasil ngeden. Jaya. Apa yuk? Alhamdulillah. Searching tumpeng ya, nggak apa-apa.
Apa? Ya, coba Anda perhatikan ini namanya apa ya? Visualisasi. Anggap tumpengnya masih ada dan belum dipotong ya. Coba dilihat di tengah itu. Tumpeng itu kan mengerucut. Ya, Lalu di bawahnya tadi ada apa saja Nan? lauk pauk ayam, Lauk pauk ayam, ono mie, ada apa lagi ya? Urap-urap. Urap-urap, sayurnya ada lain. Biasa nih. Terus wadahnya berbentuk apa Nang? Nan, lingkaran. lingkaran, leser. Nah dari bentuk-bentuk itu dan benda-benda yang ada di situ, Anda memaknainya bagaimana? Ada yang punya gagasan tentang itu? Nggak usah ngomong referensi, nggak apa-apa lah. Yang penting orang Anda melihat bentuk, melihat warna, lalu berpikirnya bagaimana? Memikirkan itu yang Anda lihat. Ada yang punya ide, punya gagasan terkait itu? Ini juga. Ya, Menurut saya ya, lauk pauk itu menggambarkan dari segala usaha yang telah kita lakukan. Sedangkan bentuk kerucut, tumpeng yang mengerucut itu merupakan hasil dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Karena usaha-usaha tersebut mengerucut hingga membentuk sebuah hasil. Terus warna kuning itu menggambarkan kejayaan, kemegahan dan lain-lain. Kejayaan dan kemegahan. Mana? Kejayaan dan kemegahan yang dimana itu merupakan hasil dari usaha-usaha dari beraneka ragam usaha, terus mengerucut menjadi sebuah hasil yang berjaya. saya. Itu Kak. Oke, tepuk tangan. Kalau nggak kuning gitu boleh nggak Nan? Nah, sebenarnya tumpeng itu ada 3 warna. Oh, 3 warna. Ya, Apa saja Nan? di Jawa warna putih, warna biru sama warna kuning. Biru? Ya, biru itu nggak tahu apa itu banyak bahan dasarnya apa. Yang kalau biru itu buat kematian gitu-gitu, buat berduka lah. Juga. Kalau putih itu buat banjaan sukacita. Kalau pun bukan sukacita, ya. Bukan sukacita. Apa itu kayak upacara suci gitu loh. Terus kuning itu buat perayaan kayak gini, ulang tahun, selamatan gitu Kak. Oke, luar biasa katanya. Jadi masih sedikit mengikuti adat yang terjadi di daerahnya. Apalagi kalau dilihat dari bentuk tadi, Adnan soal warnanya. Kalau tumpeng kebahagiaan, sukacita itu kuning. Kalau yang sakral-sakral, kayak malam satu syuro gitu ya Nan, Iya Kak. itu putih. Kalau ada kematian dan berita duka biru, tapi nggak ngerti birunya dari apa tadi. Diwarnai pakai apa warna biru kan? Obat yang biasa buat gondok itu loh Kak. Buat gondok. Iya. Obat biru ya kayak tadi itu. Apa obat biru Nan? Nah ya itu. Ya. Terus apa lagi? Ada yang bisa memaknai apa lagi? Itu tadi kan ada tempehnya Kak. Ada tempehnya. Tempe itu apa? Itu menyebarkan yang pramuka UNESA ini. Jadi setiap usaha yang kita lakukan ini, ya kita lakukan untuk Rajana ini. Jadi di dalam Rajana ini. Oke. Ini ada di atas tempe di dalam tempe. Oke. Tepuk tangan. Ada lagi? Ada lagi? Mbak PA punya kiasan apa kalau Mbak PA ini, PA Putri, PA Putra memaknai malam ini? Ya kalau dari kisah pribadi mungkin sebenarnya untuk isi dari tumpeng itu bermacam-macam. Nah, di tumpeng tadi itu sendiri kan sudah kita lihat dan cicipi, rasakan, itu banyak warnanya, banyak macamnya, dan rasanya juga berbeda-beda. Itu disimbolkan dengan kita itu di Racana, di Wisupan, berasal dari tempat yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda, cara pikir dan berpandang yang berbeda-beda, tapi kita bisa berada di satu wadah pembinaan, di satu tempat
dan kita ditempa untuk mencapai satu tujuan. Seperti itu, Kak. Oke, ini bahasa PA banget ini. Apa Mbah PA Putra punya pikiran yang berbeda? Nggak boleh, boleh aja dimaknai macam-macam, pokok api. Ya, dari saya secara umum di wadahnya itu adalah wadah kita. Jadi apa yang kita tempati sekarang yaitu di bumi ini dan di wadah di organisasi ini adalah tempat kita untuk melakukan aktivitas dan menciptakan banyak karya. Nah, berbagai macam sayuran, kemudian hewani dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang ada di sekitar kita sebenarnya. Bagaimana kita menghargai saling menghargai masing-masing orang, kemudian menjaga alam kita untuk tetap lestari, supaya kita tetap mendapatkan dan memanfaatkan hasil bumi yang ada di sekitar kita. Kemudian ujung atau kerucutnya berwarna kuning berarti kejayaan dan sukacita, berarti juga rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih bisa bertemu, saling bersenda gurau dengan saudara-saudara yang lain, dan masih bisa bergiat, serta doa dan harapan di ujungnya itu tadi, doa dan harapan untuk kedepannya, bagaimana mengarah ke tujuan dan tujuan organisasi itu ada, wadah itu ada, seperti itu, Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk semua. Nah, saya bertanya, mengerucut artinya semakin ke puncak, orang itu sebenarnya semakin besar apa semakin kecil? Dia semakin beramai-ramai apa semakin sendiri? Nah, karena dia semakin sendiri maka pondasinya dia harus kuat. Jadi orang semakin ke puncak maka sebenarnya dia harus punya ikatan yang lebih luas di bawah. Kalau enggak dia terombang-ambing. Seperti pohon, semakin tinggi pohon, tapi ketika akarnya dia tidak semakin dalam dan semakin menjalar, dia mudah roboh. Nah, sama dengan Anda ketika mendaki keinginan yang tinggi, ibaratkan cita-citamu, ini jangan pernah lupakan tahapanmu ke sini, supaya Anda ketika di atas, meskipun tampak sendiri, tapi Anda tidak sendiri. Itu salah satunya kalau melihat bentuk. Jadi semakin Anda ke puncak, yang Anda temui itu keramaian apa kesepian, apa kesunyian? Kesunyian. Nah, itu salah satunya. Dan tumpeng itu kan kalau dari beberapa referensi yang bisa kita baca itu kan melambangkan harmonisasi itu di tingkat bawah. Jadi harmonisasi itu terjadinya di bawah. Ada hewan yang hidup di laut kalau lengkap ya, kalau tumpengnya jangkep, ada ikan, ada ayam, ada telur, terus sayur juga, ada yang sayur yang hidupnya di perairan dan ada yang di daratan. Itu harmonisasi. Harmonisasinya itu terjadi di bawah. Tapi begitu orang itu ingin menggapai sesuatu yang sejati ke atas, maka pada akhirnya dia akan pada posisi yang sendirian. Dia akan menemui sebuah kehampaan yang luar biasa, sehingga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Itulah puncaknya ketika dia menemukan itu. Tapi harmonisasi hanya terjadi di bawah. Proses bersama inilah harmonisasi, dan kalau itu bisa berjalan dengan baik, orang nanti akan menemukan titik sejatinya sendiri-sendiri meskipun dari arah yang berbeda-beda. Karena Anda naik gunung itu kan sebenarnya
boleh lewat manapun kan, boleh lewat manapun, tapi yang lebih mudah ya lewat jalur yang sudah dibuat orang yang sebelumnya kan gitu. Tapi sebenarnya Anda bisa lewat manapun dan kesulitannya akan beda-beda, pengalamannya akan beda-beda, tapi Anda akan sampai di puncak yang sama dalam waktu yang berbeda dan rintangan yang berbeda. Baik, itu sudah dikupas bagus oleh pemangku adat masing-masing. Nah, sebenarnya secara titik pengetahuan Anda sudah memahami semua bahwa dalam berorganisasi itu ya butuh perbedaan untuk menciptakan keindahan kan gitu. Kalau itu udah diayam semua kan ya nggak indah tumpengnya. Kalau cuman kulupan kabeh ya kurang seger rasane nan ya. Kan gitu. Jadi ini endok kabeh ya rasane kok ngono-ngono wae gitu. Nah, maka perbedaan itu keniscayaan dan itu keindahan. Karena itu ya nikmatilah Adnan, nikmatilah Fami, nikmatilah Andika, nikmatilah Rahayu, nikmatilah Risna. Ini sebagai seperti Anda ngelihat tumpeng tadi, bahwa itu kalau Adnan semua yang nggak enak, nyawangnya sepet ya kan gitu. Saya pikir itu, dan Anda bisa kembangkan kalau masih mau diperpanjang. Kalau enggak ya diperpanjang nanti ketika tanggal berapa rencana ada lagi? 21 ketika momen perayaannya ya, momen perayaan. Yang penting pesan saya tadi bahwa orang yang tahu posisinya sekarang dialah yang kemungkinan besar akan sampai pada tujuannya. Tapi ketika Anda itu tidak paham posisimu di mana, bahkan melangkah pun Anda akan ragu. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, lanjutnya ben gak sungkan ora tak tunggoni. Engko sungkan ngomong. Mergo ning kono ono kancane. Ya ono yang ning kene aku. Itu ya. Terima kasih banyak Kak Arum. Aduh nyambungnya 2021. Silakan.